Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita sekarang masuk dalam segmen tanya jawab. Ini saya yakin banyak sekali ukhti maupun ikhwan yang sudah siap dengan pertanyaan, apalagi ini berkaitan dengan selingkuh. Nah, ini pasangan selingkuh, siapakah yang salah? Kami persilakan terlebih dahulu kepada ukhti Neni ya, yang akan bertanya, insya Allah akan dijawab oleh Koh Denny Slim. Silakan ukhti Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Koh Denny, saya mau menanyakan bagaimana pandangan Islam ketika kita memasuki usia pernikahan 5 tahun, itu kan biasanya cintanya yang tadinya 100% agak turun nih. Mungkin ada hasrat-hasrat ingin, aduh coba kalau dulu sama yang itu gitu. Karena kan ada hiruk pikuk permasalahan di rumah tangga itu, bagaimana cara kita menyikapinya, atau ada nggak dalam Islam itu kita itu harus seperti apa biar kita itu bisa berkomitmen untuk pernikahan kita biar tidak berselingkuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ukhti Neni atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Silakan Koh Denny bisa langsung mendekat untuk langsung menjawab Koh Denny. Aduh istilah, kalau udah umur segini teh. Masih muda. Doa, ya Masya Allah, bismillah ya. Makanya pentingnya dari awal itu nikahnya gara-gara apa? Karena kan kita selalu diingetin bahwa nikah itu tujuan awalnya bukan karena naksir, ya Allah dia putih, tinggi, langsing, ya mirip bihun gitu ya. Bukan karena itu, tapi dipersatukan oleh tadi tujuan yang sama ya. Karena masalah naksir kan bisa ikut, kita teman sekelas waktu SMP aja sekelas terus bisa naksir, apalagi sekarang seranjang tiap hari. Nah tapi karena apa dulu? Selagi karenanya adalah karena sesuatu yang abadi, seperti ya jelas Allah, maka mau nanti dia nggak cantik lagi, nggak tampan lagi, udah dipersatukan satu tujuan yang sama. Jadi ngelihat pasangan itu bismillah harus dengan pandangan dia adalah jalanku untuk ke surga. Karena kalau kita ngelihat pasangan selalu dengan perbandingan hak, kewajiban, yang lain juga bisa tahu ngelakuin yang kamu nggak bisa, dan di luar lebih begini, di luar begitu. Apalagi kalau yang jadi bandingannya punten, drakor. Kan nggak apple to apple. Di drama mah ya Allah, abis kecelakaan kayak glowing. Preman aja glowing, namanya Vincenzo, kan nggak masuk akal ya. Begitu ngelihat suami lagi tidur sambil celangap, kan agak. Tapi ya bismillah, tapi kalau kita selalu mandang, bukan berarti nggak boleh suka sama yang cantik atau yang tampan, bukan. Cuman masalahnya kan yang cantik atau tampannya mau nggak sama kitanya kan gitu. Tapi bismillah kalau kita selalu ngelihat, ya Allah ini pasanganku adalah jalan bagiku untuk tambah mudah ke surgamu ya Allah. Bismillah. Ada kurangnya, ada baiknya, pas baiknya keluar disyukuri, dia lagi jadi ladang pahala bagiku, bismillah. Ada buruknya dan pasti nggak mungkin sempurna. Kata Ustadz Taufik, bukan malaikat kita itu. Ya, ketika kekurangannya muncul bahkan membuat kita meneteskan air mata atau bahkan mungkin air liur. Ya, bismillah ya Allah, dia jadi sedang penggugur dosa saya. Sedangkan saya perlu penggugur dosa buat ke surga. Saya perlu pahala buat ke surga. Maka baik dan buruknya kamu adalah jalanku ke surga. Bismillah insya Allah. Gimana nanti ternyata memang ya tidak tampan, tidak cantik lagi. Ya sudah bismillah. Dari awal kan tujuannya memang bukan tampan dan cantiknya. Lagian kalau kita ngejaga ini mata cuman ngelihatnya kepada yang halal-halal aja, Allah punya kuasa menjadikan tetap istrinya yang paling cantik di hatinya. Tapi kalau misalkan kita selalu jelalatan, ini punten mata ya, ngelihat yang haram lagi, Allah akan jadikan yang halal jadi tidak menarik lagi di matanya. Dan sebelum nyampe ke naudzubillah perselingkuhan, izin, saya pengen mengutip qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ya. Beliau mengingatkan bahwa zina itu adalah hutang. Bukan utang yang harus dibayar, tapi namanya utang itu kan turun ke ahli waris. Maka beliau menjelaskan lebih lanjut, barang siapa dulu punten menzinahi seorang anak perempuan orang lain, nanti anak perempuannya akan dizinahi oleh orang lain. Tentu pintu taubat masih terbuka. Makanya bagi yang sudah mendapatkan anak perempuan, itu udah tanda harus rem yang paling kencang untuk gak ada urusan lagi dengan yang bukan mahram. Ada aturannya kalau memang harus urusan kerjaan dan lain-lain, tapi udah benar-benar dijaga. Karena punten, kita kadang gak sayang sama diri sendiri. Ya,
Ketika kita nggak sayang sama diri sendiri, mau nggak mau, biar dia berhenti, orang yang disayang yang akhirnya kena musibahnya. Kita nggak sayang sih sama diri sendiri. Apa buktinya kita nggak sayang diri sendiri? Maksiat. Karena maksiat siapa yang rugi? Allahnya atau pelaku maksiatnya? Pelakunya. Jadi aslinya kalau kita maksiat kan kita lagi jahatin diri kita sendiri. Karena kita nggak sayang sama diri kita sendiri, mau nggak mau, punten. Ya, jadi ngelihat pandangan kepada pasangan itu, ya Allah, dia adalah jalanku ke surga. Bismillah. Dan harus dikuatin pakai tauhid. Kalau pasangan bertanya, nyesel nggak sih nikahin Neng? Jawab pakai tauhid, Pak. Bismillah. Neng, dulu kita sebelum nikah saling mendekatkan diri kepada penciptamu. Kita istikharah, kita minta petunjuk dari Allah. Bismillah. Maka ialah yang paling tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat ngegandeng tangan A ke surganya Allah. Ia juga yang maha baik, gak mungkin ngejauhin yang baik, gak mungkin ngedekatin yang buruk. Maka setelah akhirnya kita laluin ini semua, ningkatin takwa, diikat mitsaqon ghalidha, tadi disebutin perjanjian yang kuat, komitmen dengan kuat kepada Allah, tahu-tahu engkau yang dipilih dari miliaran wanita, maka sederhana. Kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Maka gak ada penyesalan aku menikahimu. Meskipun ini syahwat dan mata ngeliat di luar ada yang lebih cantik, lebih muda, bohai, naksir lagi ke AA. Sederhana, kita tinggal berkata pakai tauhid. Kalau memang yang di luar lebih baik untuk aku ke surga, dialah yang jadi istri saya. Kenapa malah kamu? Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, bukan yang cantik yang di luar itu yang paling tepat mendekatkan AA ke surga. Pasti cuman kamu. Udah. Bismillah. Saling jaga, ningkatin takwa. Nanti Allah yang suburin kasih sayangnya. Baik, Masya Allah. Bismillah ya. Terima kasih Ko Denis atas Terima kasih. jawabannya yang sangat luar biasa sekali.